在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Wang Lin melemparkan mereka ke samping dan menjebak mereka sehingga mereka tidak bisa bergerak. Biasanya, Wang Lin tidak akan merendahkan dirinya untuk berurusan dengan orang-orang yang tidak memiliki energi spiritual di tubuh mereka, tapi tempat ini terlalu aneh. Lembah seperti miliknya memiliki formasi kuno yang melindunginya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menemukan petunjuk dari orang-orang yang tinggal di dalam. Setelah dia dengan mudah menangkap mereka berempat, ekspresi Wang Lin tetap normal dan dia terus berkultivasi. Tidak lama kemudian keributan terdengar dari dalam lembah. Ada lebih banyak kilatan cahaya dari dalam lembah, dan kali ini, dua orang keluar. Keduanya tidak memiliki cairan hijau yang dioleskan di tubuh mereka, tetapi mereka memancarkan aura misterius. Saat mereka berjalan keluar lembah, mereka menggigit ujung lidah mereka dan mengeluarkan seteguk darah. Darah ini tidak diludahkan ke arah Wang Lin tetapi ke tanah di luar lembah. Setelah melakukan ini, mereka mulai berlari kembali ke lembah. Wang Lin tenang saat dia dengan santai menangkap keduanya dan melemparkannya ke samping. Kemudian dia melihat ke tanah yang berlumuran darah mereka dan melihat kabut darah perlahan muncul. Awalnya samar-samar, namun segera menjadi sangat tebal dan dengan cepat menutupi area di luar lembah. Wang Lin masih duduk di sana dalam posisi lotus sambil dengan tenang melihat ke lembah tanpa menggunakan mantra apapun. Ketika kabut darah itu mencapai puncaknya, suara gemuruh datang dari dalam lembah. Sesosok hitam berjalan keluar dari lembah dan menuju kabut darah. Sosok ini menimbulkan perasaan aneh. Kembalikan anggota sukuku dan pergi dari wilayah sukuku. Kalau tidak, mati. Suara dingin terdengar dari sosok hitam di dalam kabut darah. Ekspresi Wang Lin normal saat dia mendengus dingin. Dia berdiri dan maju selangkah. Dengan satu langkah ini, riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Riak-riak itu bergetar hebat saat menyebar, dan Wang Lin bergegas maju. Dengan satu langkah, riak-riak itu melaju ke depan seperti orang gila dan kabut darah mulai mendesis seperti air panas dituangkan ke atas es. Kemudian kabut darah mulai menghilang dengan sangat cepat. Keseluruhan rangkaian ini bahkan tidak bertahan lebih dari 3 tarikan napas. Setelah 3 napas waktu, kabut darah benar-benar hilang. Satu-satunya yang tersisa adalah seseorang yang mengenakan jubah hitam menatap Wang Lin dengan kaget saat Wang Lin berjalan mendekat. Dia hendak mundur ketika Wang Lin mengulurkan tangan dan tubuhnya melayang ke depan bertentangan dengan keinginannya dan mendarat di depan Wang Lin. Wang Lin dengan dingin menatap orang ini dan melambaikan tangan kanannya. Dia melemparkan orang ini ke samping dan menjebaknya bersama 6 orang lainnya. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin memeriksa formasi sedikit sebelum duduk kembali dan mulai merenung dalam diam. Raungan menggelegar menyebabkan semua orang di dalam lembah terdiam. Keheningan ini berlangsung selama 3 hari. Selama 3 hari, Wang Lin duduk di sana tanpa bergerak, dan bagian dalam lembah tidak mengeluarkan suara apapun. Pada pagi hari keempat, formasi di sekitar lembah mulai bergemuruh dan seorang lelaki tua dengan tongkat hitam perlahan keluar dari lembah. Di belakangnya mengikuti lebih dari 10 orang bertelanjang dada. Meskipun mereka semua terlihat sangat kurus dan sakit-sakitan, mata mereka penuh dengan kecerdasan. Tubuh lelaki tua berambut putih itu tampak sangat lemah. Dia berjalan keluar lembah dan dengan lembut berkata, "Kultivator asing, Anda sudah berada di sini selama beberapa hari. Kami ceroboh sebelumnya dan saya harap Anda akan memaafkan kami." Orang tua ini bernama Ouyang Hua, dan saya adalah yang tertua di lembah ini. Bagaimana kalau kamu mengembalikan anggota sukuku dan aku akan berbicara panjang lebar denganmu? Sejauh yang diingat orang tua ini, saya sudah tinggal di sini. Saya tidak tahu sudah berapa lama sejak itu. Ouyang Hua sedang duduk di luar lembah. Di depannya ada meja dan beberapa buah-buahan. Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus di seberang lelaki tua ini, ekspresinya tenang. Beberapa orang yang terperangkap telah dibebaskan dan mereka kembali ke lembah. Suara Ouyang Hua terdengar lembut saat dia berkata,
orang tua ini tidak tahu persis seberapa besar tempat ini, tapi saya tahu bahwa ada kota yang sangat besar yang berjarak 15 juta kilometer dari sini. Tempat itu adalah kota iblis kuno. Orang tua ini mulai belajar di sana, dan di sanalah saya memperoleh umur panjang. Kultivator asing, saya tidak tahu apa yang Anda inginkan, tapi itu jelas bukan sesuatu yang bisa diberikan oleh suku kecil saya kepada Anda. Tatapan Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, apakah kamu tahu dari mana asalku? Saat kamu muncul di luar lembah, aku tahu kamu bukanlah seseorang dari negeri ini. Harus dikatakan bahwa kamu dan temanmu datang setiap 5.000 tahun sekali, dan setiap kali kalian datang, kalian membawa pertumpahan darah yang tak ada habisnya. Itu sebabnya aku tidak menyambut kedatanganmu. Ouyang Hua dengan lembut menghela nafas. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia bertanya, apakah Anda punya berita tentang orang asing lainnya? Ouyang Hua dengan tegas berkata, saat ini tidak ada, dan saya berharap tidak akan ada lagi di masa depan. Orang asing, tidak ada yang kamu butuhkan di sini. Saya sudah mengatakan apa yang perlu saya katakan, jadi Anda harus pergi. Anda bisa pergi ke kota iblis kuno itu, kamu akan menemukan sesuatu di sana. Wang Lin dengan tenang bertanya, hal apa yang selalu kamu katakan aku butuhkan? Apa sebenarnya itu? Wajah Ouyang Hua menunduk saat dia berdiri, memandang Wang Lin, dan berkata, orang asing, saya telah mengatakan semua yang perlu saya katakan. Meskipun kamu memiliki beberapa kemampuan, jika bukan karena aku tidak ingin bertengkar denganmu, aku pasti tidak akan membiarkan kamu pergi untuk menangkap anggota sukuku. Orang asing, jangan salah. Jika kamu tidak pergi dalam waktu 3 tarikan napas, jangan salahkan aku karena kejam. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menatap yang lebih tua. Dia melambaikan telapak tangannya ke udara dan lampu hijau berkumpul di tangannya. Lampu hijau ini bersinar terang, dan dengan ujung jarinya, ia terbang menuju lembah. Formasi di sekitar lembah aktif dengan sendirinya, dan saat lampu hijau tiba, terdengar suara gemuruh yang keras. Wang Lin dengan dingin mendengus sambil menamparkan tasnya dan bendera pembatasan muncul. Dia mengibarkan bendera dan pembatasan 999 dikibarkan dan menutupi area itu dengan kabut hitam. Sosok Wang Lin di dalam kabut hitam membuatnya tampak seperti Jenderal Iblis. Mata dinginnya memberikan tekanan yang tak ada habisnya. Hancurkan formasi, suara Wang Lin sepertinya menyebar ke seluruh area terpencil. Dengan satu kata, gas pembatas di sekitarnya keluar dan terus menyerang formasi di luar lembah. Ekspresi Ouyang Hua sangat berubah dan menjadi sangat suram saat dia melihat ke arah Wang Lin. Dia mencibir, lalu tubuhnya berkelebat dan roboh menjadi titik cahaya. Mata Wang Lin dingin. Dia telah menyadari bahwa Ouyang Hua di hadapannya bukanlah tubuh asli dan hanyalah tubuh ilusi. Jika bukan karena dia telah mempelajari formasi tersebut selama beberapa hari dan telah memperoleh pemahaman yang cukup untuk hampir memecahkannya, tidak mungkin dia akan mengembalikan anggota suku itu dengan mudah. Tangan kanannya membentuk segel saat dia menunjuk ke formasi dan dengan lembut berkata, meledak. Serangkaian suara gemuruh bergema di seluruh lembah. Formasi itu mulai bergetar hebat seperti ada naga yang mengamuk di dalamnya dan mulai mengeluarkan cahaya hijau terang. Pada saat yang sama, suara kuno Ouyang Hua datang dari dalam lembah. Orang asing, lelaki tua ini memberimu 3 napas waktu untuk pergi. Jika tidak, saya akan mengaktifkan formasi serangan. Pada saat itu, kamu pasti akan mati. Wang Lin melontarkan kata, kumpulkan. Dengan satu kata, gas pembatas di sekitarnya segera mulai bergerak dan meledak, menciptakan gelombang kejut yang kuat yang menghantam formasi. Formasi itu bergetar hebat sekali lagi. Suara Ouyang Hua tiba-tiba terputus dan dia meraung marah. Seluruh lembah tiba-tiba mengeluarkan kilatan cahaya hijau terang. Dalam sekejap mata, lampu hijau ini menjadi sangat pekat. Riak hijau mulai terlihat dari tebing, tanah, dan rerumputan di sekitar lembah. Saat riak-riak ini muncul, mereka tertarik oleh kekuatan misterius yang dihasilkan oleh lampu hijau di dalam lembah. Saat ini, lampu hijau di lembah mulai bergerak secara misterius. Ia mulai menjauh seperti api hijau, dan dalam sekejap, ia membentuk ilusi hijau raksasa. Ilusi ini berbentuk manusia tetapi tingginya puluhan kaki. Hanya sosoknya yang bisa dilihat dan bukan ciri persisnya. Sosok itu dipenuhi lampu hijau.
Saat ilusi itu muncul, suara Ouyang Hua segera terdengar dari dalam lembah. Orang asing, kamu sendiri yang menyebabkan semua ini. Ilusi hijau, bunuh dia dan bawa jiwanya sebagai pengorbanan untuk malam iblis hari ini. Dengan itu, suara gemuruh yang tidak manusiawi datang dari ilusi. Raungan ini tidak keras, tapi menyebabkan langit berubah warna dan tanah segera berguncang. Meski hanya sesaat, hal itu menyebabkan mata Wang Lin menyipit. Dia menyeringai saat tangan kanannya membentuk segel dan dia berteriak, "Restriction Lens." Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan untaian kabut hitam bergerak seperti naga. Jika seseorang melihat ke atas, mereka akan melihat kabut hitam yang menutupi seluruh langit. Dengan lolongan yang datang dari dalam kabut, sepertinya pasukan iblis dari neraka akan segera turun. Gas hitam di sekitarnya mengeluarkan suara lolongan yang menusuk telinga saat dengan cepat berkumpul di lengan Wang Lin. Akhirnya, tombak sepanjang 30 kaki dan setebal lengannya muncul di tangannya. Ada petir hitam bergerak di sekitar tombak dan ada guntur yang datang dari dalamnya, membuatnya semakin menakutkan. Ada cahaya hantu di ujung tombaknya. Di bawah terik matahari pada siang hari, pemandangannya sangat menarik perhatian. Pada saat yang hampir bersamaan dengan Ouyang Hua selesai berbicara, Wang Lin melemparkan tombaknya, dan tombak itu melesat seperti sinar petir hitam menuju ilusi hijau. Itu sangat kuat sehingga dapat merusak langit dan menghancurkan bumi. Saat ia menerobos ruang angkasa, ia bahkan menarik guntur dari langit yang tinggi, menciptakan serangkaian ledakan menggelegar yang bergemuruh di seluruh area. Pilar lampu hijau tiba-tiba meredup dan mulai runtuh. Adapun Wang Lin, dia tidak mengubah kecepatannya sama sekali saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Saat Wang Lin bergerak maju, pilar lampu hijau dengan cepat mundur, dan terus runtuh saat mundur. Ketika Wang Lin hanya berjarak 10 langkah dari lembah, pilar lampu hijau benar-benar runtuh. Di saat yang sama, lembah itu tiba-tiba berguncang. Rasanya kekuatan pelindung di sekitarnya dengan cepat menghilang. Surgawi, kasihanilah, kasihanilah. Ouyang Hua mengakui kesalahannya. Suara Ouyang Hua segera terdengar dari dalam lembah. Suara Ouyang Hua terdengar tergesa-gesa dan penuh dengan kepahitan. Setelah dia selesai berbicara, beberapa lusin orang keluar dengan Ouyang Hua memimpin. Meskipun ada rentang usia yang luas di antara orang-orang ini, semuanya adalah laki-laki, dan tubuh mereka diolesi banyak cairan hijau. Setelah Ouyang Hua keluar, dia menatap Wang Lin, yang berjarak 10 langkah, dan menunjukkan tatapan kompleks di matanya. Dia diam-diam menghela nafas sebelum menggenggam tangannya dengan hormat pada Wang Lin dan berkata, dengan suara seseorang yang telah menyerah, "Orang tua ini, Ouyang Hua, tidak tahu bahwa kamu adalah seorang surgawi tertinggi. Semua yang baru saja terjadi adalah kesalahanku, dan aku bersedia bertanggung jawab. Saya mohon kepada Yang Maha Surgawi untuk berbudi luhur dan tidak menghancurkan formasi tersebut, karena itu akan membuat desa saya terkena roh iblis dan kami akan menjadi makanan mereka." Lusinan orang di belakang Ouyang Hua semuanya memandang Wang Lin dengan ketakutan di mata mereka. Wang Lin memandang semua orang sebelum mengangkat tangannya dan membentuk segel. Dia menunjuk ke udara dan riak yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di sana sebelum perlahan menghilang. Tanpa adanya riak, formasi segera mulai pulih. Hilangnya kekuatan pelindung melambat hingga akhirnya berhenti. Ouyang Hua akhirnya menghela nafas lega. Pandangannya terhadap Wang Lin sekarang mengandung sedikit rasa hormat dan perasaan yang kompleks. Ouyang Hua dengan cepat berkata, "Surgawi tertinggi, waktu sudah larut dan malam roh iblis akan segera tiba, jadi sebaiknya kita masuk ke dalam untuk berbicara." Kemudian dia menggigit ujung jari kanannya untuk memeras setetes darah lalu menempelkannya ke dinding sebelah kanan. Dalam sekejap, gunung itu mulai bergemuruh seperti raksasa yang terbangun. Saat gemuruh semakin kencang, sisi tebing mulai berubah seperti lukisan hingga terbelah menjadi dua seperti dipotong gunting. Sebuah terowongan lurus yang mengarah langsung ke lembah melewati kelompok Ouyang Hua dan berhenti tepat sebelum Wang Lin. Ouyang Hua dengan hormat berkata, "Lewat sini, surgawi tertinggi." Wang Lin tidak menyia-nyiakan kata-kata apapun dan dia memang memiliki terlalu banyak pertanyaan yang perlu dia tanyakan. Dia mengangkat kakinya dan maju selangkah. Di dalam lembah, memberikan perasaan bahwa bahkan di malam paling gelap sekalipun, masih ada harapan.
Lingkungan di dalam lembah sangat hijau dan dipenuhi dedaunan. Meski matahari mulai terbenam, seluruh area masih tampak hijau. Tatapan Wang Lin menembus rumah-rumah dan dia melihat orang-orang bersembunyi di dalam. Segala sesuatu di hadapannya terlalu berbeda dari apa yang dia lihat sebelumnya. Meskipun dia tidak peduli pada kebaikan atau kejahatan dan melakukan segalanya mengikuti kata hatinya sendiri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas malu. Dengan budidaya transformasi jiwa, dia menghabiskan begitu banyak upaya untuk menghancurkan formasi itu. Dia tidak pernah menyangka tempat ini hanya sebuah desa. Semua orang selain lelaki tua bernama Ouyang Hua adalah manusia biasa. Ouyang Hua dan orang-orang yang mengikutinya masih mengerutkan kening. Ketika mereka melihat Wang Lin berhenti, hati mereka bergetar. Bahkan ada beberapa anggota suku yang menggigit bibir bawahnya dengan keras dan mengepalkan tangan. Dalam pandangan mereka, ini adalah rumah mereka, dan demi rumah mereka, mereka akan menyerahkan segalanya, bahkan nyawa mereka. Ouyang Hua dengan cepat pergi ke samping Wang Lin dan dengan getir berkata, "Surgawi tertinggi, kamu?" Wang Lin berbalik, tatapannya melewati orang-orang di belakang Ouyang Hua. Dengan kekuatan mental Wang Lin, dia langsung tahu apa yang mereka pikirkan. Wang Lin merenung sejenak sebelum menggenggam tangannya pada orang-orang ini dan berkata, "Aku telah mengganggumu, jadi aku tidak akan memasuki lembah." Dengan itu, dia merenung sedikit dan menyentuh tas pegangannya. 3 botol giok muncul. Dia melemparkannya ke depan dan mereka melayang ke tanah. Ada beberapa lusin pil di dalam botol giok ini. Mereka memiliki efek membantu seseorang memulihkan dan menstabilkan fondasinya. Ini adalah hadiahku karena menerobos masuk ke sini. Wang Lin menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar lembah. Mata Ouyang Hua berbinar-binar seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menatap botol giok itu sambil berjalan ke depan dan mengambilnya. Setelah membukanya dan mengendusnya, ekspresinya berubah, lalu dia menyimpannya. Dia berbalik dan mulai berbicara kepada sukunya dalam bahasa lain. Semuanya mengangguk dan beberapa dari mereka bahkan tersenyum pada Wang Lin dengan niat baik dan terus menggenggam tangan mereka padanya. Ketika Ouyang Hua selesai berbicara, puluhan orang itu berpencar dan kembali ke rumah masing-masing. Segera setelah itu, terdengar banyak suara perayaan yang keluar dari rumah-rumah. Di dalam lembah, anak-anak berlari keluar rumah untuk bermain dan semua betina keluar. Hampir dalam sekejap, kekosongan di lembah itu sebelumnya lenyap dan kini dipenuhi kehidupan. "Surgawi tertinggi, tunggu, kata Ouyang Hua sambil bergegas. Ekspresinya sangat tulus. Wang Lin tidak berbicara sambil terus melangkah maju dan hendak meninggalkan lembah. Dia sudah memutuskan untuk terus terbang ke timur untuk melihat misteri apa yang terkandung di tempat ini. Dia juga ingin melihat seperti apa kota iblis kuno yang berjarak 15 juta kilometer jauhnya. Saat menanyai orang-orang ini, Wang Lin kehilangan minat. Mata polos anak-anak dan tatapan ketakutan para wanita membuat Wang Lin mengingat banyak hal. Ouyang Hua tidak berani mendekat dan dengan lantang berkata, "Surgawi tertinggi, malam ini adalah malam para roh iblis. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu tidak akan memiliki cukup energi untuk bertahan melawan roh iblis dalam jumlah besar. Bagaimana kalau kamu tinggal di sini sekarang? Jika kamu masih ingin pergi, besok belum terlambat." Ini adalah kedua kalinya Wang Lin mendengar kata malam roh iblis dari Ouyang Hua. Dia berhenti dan berbalik menghadap Ouyang Hua. "Apa malam roh iblis itu?" Ouyang Hua dengan cepat berkata, "Surgawi tertinggi, orang tua ini secara alami akan memberitahumu tentang hal itu secara mendetail. Bagaimana kalau kita pergi ke rumahku dan membicarakannya?" Wang Lin merenung sedikit lalu mengangguk. Rumah Ouyang Hua berada di sudut paling utara desa. Tidak ada rumah di sekitar rumahnya, membuat tempat ini sangat tidak biasa. Berdiri di dalam ruangan, tatapan Wang Lin tertuju pada lukisan di dinding saat dia merenung dalam diam. Lukisan ini sudah menguning dan sudut-sudutnya rusak. Seluruh lukisan itu juga kusut, itu jelas sudah ada sejak lama. Orang di lukisan itu adalah seorang pria berusia sekitar 40-an. Dia melihat ke kejauhan seolah sedang memikirkan sesuatu, dan tangannya dengan santai diletakkan di depan dadanya, membuat segel yang aneh. Mengikuti arah pandangan pria itu, di sanalah langit. Ada awan hitam di udara, dan ilusi tampak muncul darinya.
Namun lukisan ini sudah terlalu tua, sehingga tidak mungkin untuk melihat apa sebenarnya yang ada di dalam awan hitam tersebut. Ouyang Hua dengan hormat berdiri di samping Wang Lin sambil mengikuti pandangan Wang Lin ke arah lukisan itu dan tanpa sadar memperlihatkan ekspresi kekaguman. Tak lama kemudian, saat pandangan Wang Lin masih tertuju pada lukisan itu, dia perlahan bertanya, "Sudah berapa lama formasi di sekitar lembah itu ada?" Ouyang Hua merenung sejenak dan kemudian perlahan berkata, "Formasi ini sudah ada terlalu lama, jadi tidak ada yang ingat kapan formasi ini ditempatkan. Dari apa yang saya ingat, saya hanya tahu bahwa bertahun-tahun yang lalu, seseorang bernama Huang Long membawa leluhur saya dan menempatkan mereka di sini. Rumor mengatakan bahwa saat itu, formasi tersebut sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya." "Apakah ini orangnya?" Pandangan Wang Lin masih tertuju pada orang ini. "Ya, dia adalah Huang Long surgawi tertinggi." Kekaguman dalam tatapan mata Ouyang Hua menjadi semakin kuat. "Huang Long, dia benar-benar dipanggil Huang Long." Mata Wang Lin menampakkan cahaya misterius. Setelah sekian lama, dia menghela nafas pelan dan dengan lembut mengusap area di antara alisnya. "Huang Long, apa yang terjadi?" Wang Lin sepertinya telah melupakan keberadaan Ouyang Hua dan tatapannya masih tertuju pada lukisan itu. Laki-laki dalam lukisan itu sangat tampan dan dipenuhi aura surgawi. Jika seseorang mengatakan bahwa dia adalah seorang surgawi, orang akan mempercayainya. "Huang Long," mata Wang Lin menunjukkan ekspresi kebingungan. Tatapan seperti ini sangat jarang terjadi pada Wang Lin. Hati Wang Lin selalu kuat, tetapi saat dia memasuki ruangan dan melihat lukisan itu, jiwa aslinya bergetar. Wang Lin merenung dalam waktu lama sebelum perlahan bertanya, "Bagaimana kamu tahu dia bernama Huang Long?" Ouyang Hua bingung dengan pertanyaan ini. Setelah ragu-ragu sebentar, dia bertanya, apakah kamu kenal Supreme Celestial Huang Long?" Wang Lin mengerutkan kening. Ouyang Hua dengan cepat berkata, "Semua yang saya tahu berasal dari nenek moyang pendiri, dari situlah saya mendengar nama Huang Long." Wang Lin merenung sambil melihat gulungan itu dan memperlihatkan ekspresi kenangan. Hatinya seolah menembus laut roh iblis timur, menembus angkasa, menembus langit, dan kembali ke kampung halamannya di planet Suzaku. Hatinya juga kembali ke beberapa ratus tahun yang lalu, kembali ke pemuda yang baru saja meninggalkan lembah, tidak diterima oleh para abadi, dan ditertawakan oleh semua orang di desa. Setelah melewati banyak liku-liku nasib, pemuda ini diterima menjadi sekte. Sekte ini disebut Sekte Heng Yue. Ada seseorang di Sekte Heng Yue bernama Huang Long, dan dia adalah Master Sekte. Tatapan Wang Lin tertuju pada awan hitam di sudut lukisan. Ouyang Hua berdiri di samping dan dengan hormat berkata, "Awan hitam dalam lukisan itu melambangkan malam roh iblis. Hanya dengan berada di dalam formasi kamu bisa aman." "Apa hubungannya bulan purnama dengan roh iblis?" Mata Wang Lin menyipit. "Tempat ini adalah tanah para roh iblis, jadi wajar jika ada hari-hari ketika roh iblis keluar untuk berburu, dan hari-hari itu adalah saat bulan purnama." Ouyang Hua dengan cemas melihat keluar. Saat ini senja akan segera berakhir dan akan segera menjadi malam. Malam ini adalah bulan purnama. Surgawi tertinggi akan dapat melihat perburuan roh iblis nanti. Ouyang Hua menarik pandangannya. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Setelah merenung sejenak, dia perlahan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Hal yang saya butuhkan dan akan saya dapatkan di kota iblis kuno." Setelah Ouyang Hua mendengar ini, dia ragu-ragu tetapi segera mengatupkan giginya dan berkata, "Karena surgawi tertinggi telah bertanya, maka saya tidak akan membuang waktu. Negeri roh iblis terlalu besar, dan rumor mengatakan bahwa ada total 9 negara di negeri ini. Negara tempat kita berada adalah negara setan langit. Lebih tepatnya, tempat ini adalah bagian dari negeri setan langit, tapi ini adalah gurun. Setelah lelaki tua ini membangkitkan kekuatannya di kota iblis kuno, saya hanya bisa mencapai 1 bintang. Saya tidak memenuhi syarat untuk tinggal, jadi saya kembali ke suku saya sebagai tetua untuk mendidik anggota suku saya. Di negeri iblis langit, ada Raja Iblis Kunsu. Di bawahnya ada 8 jenderal iblis yang hebat, 10 juta tentara iblis, dan lebih dari 100 kota. Itulah kekuatan satu negara." Ouyang Hua dengan hormat berkata, "Mengenai hal yang disebutkan orang tua ini, surgawi tertinggi, ceritanya panjang.
Hampir semua orang di sini tahu bahwa orang asing muncul setiap 5.000 tahun. Setiap kali orang asing datang, mereka menimbulkan pertumpahan darah. Semua orang asing ini pergi ke berbagai negara dan menduduki posisi berbeda. Semakin banyak mereka berkontribusi, semakin tinggi posisi mereka. Bahkan ada rumor bahwa salah satu dari 8 jenderal besar negeri setan langit adalah orang asing yang datang bertahun-tahun yang lalu dan tidak pernah pergi. Setelah orang asing masuk, mereka mengalami perubahan misterius. Mereka sering membunuh satu sama lain seolah-olah hal itu akan menguntungkan mereka. Hal ini adalah sesuatu yang orang tua ini tidak mengerti. Karena Supreme Celestial adalah orang asing, saya yakin Anda lebih memahami hal ini daripada saya. Wang Lin sedikit mengernyit. Dia sepertinya mengerti tapi tidak begitu yakin. Setelah merenung sebentar, dia perlahan berkata, "Kamu masih belum memberitahuku apa yang aku inginkan." Tubuh Ouyang Hua menegang dan dia merenung dalam diam. Wang Lin diam-diam menunggu, pandangannya masih tertuju pada lukisan itu. Tak lama setelah itu, Ouyang Hua menghela nafas dan berkata, "Surgawi tertinggi, saya tidak akan berbohong kepada Anda. Meskipun tempat ini memiliki barang yang kamu perlukan, itu terlalu penting. Jika kamu mengambilnya dengan paksa, maka semua orang di dalam lembah akan mati satu persatu." Mata Wang Lin menyipit, dan untuk pertama kalinya, pandangannya meninggalkan lukisan itu dan beralih ke Ouyang Hua. Ouyang Hua memandang Wang Lin dan tatapan mereka bertemu. Setelah beberapa saat, Ouyang Hua secara bertahap menundukkan kepalanya, tetapi kemudian dia tiba-tiba mengangkatnya dan berkata, "Namun, jika surgawi tertinggi masih memiliki pil seperti sebelumnya, maka tidak masalah jika lelaki tua ini memberimu barang yang kamu butuhkan." Tangan kanan Wang Lin menyentuh tasnya dan botol giok keluar satu persatu. Botol giok ini memancarkan semburan cahaya putih, dan jumlahnya tidak kurang dari selusin botol. Setelah terbang melingkar di udara, botol giok kembali ke tas penyimpanan. Mata Ouyang Hua mengikuti botol giok itu yang berputar-putar di udara. Baru setelah mereka kembali ke tas berisi barang baru dia menarik pandangannya. Setelah menelan ludah dengan susah payah, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Pil yang kalian bawa orang asing selalu menjadi harta penting di sini karena kami tidak memiliki bahan untuk memurnikan pil. Ikuti saya, yang tertinggi surgawi, saya akan membawa Anda melihat hal yang Anda butuhkan." Ouyang Hua sepertinya telah membuat keputusan besar saat dia menggenggam tangannya dan memimpin jalan. Wang Lin dengan santai mengikutinya keluar rumah tanpa sepatah kata pun. Meski langit sudah gelap, ada api unggun yang menerangi lembah. Orang-orang lembah sedang duduk di samping api yang berkelap-kelip dan sesekali tertawa terbahak-bahak. Seluruh lembah dipenuhi aura kedamaian dan keamanan. Aura ini memancarkan perasaan hangat yang menyebar ke seluruh area. Ketika Ouyang Hua dan Wang Lin muncul, hal itu menyebabkan semua orang di lembah terdiam. Perasaan hangat yang dirasakan Wang Lin segera menghilang. Semua wanita memegang erat anak-anak mereka saat mereka dengan gugup memandang Wang Lin. Namun, tidak semua orang di lembah memandang Wang Lin dengan hati-hati. Ada beberapa yang memandangnya dengan rasa terima kasih di mata mereka. Langkah Ouyang Hua tidak berhenti saat dia melewati api dan berjalan ke kedalaman lembah. Wang Lin mengikuti Ouyang Hua dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat. Baru setelah Wang Lin pergi dalam waktu yang lama, perasaan hangat di sekitar api kembali. Ouyang Hua dengan cepat membawa Wang Lin ke kedalaman lembah. Daerah ini berbentuk seperti labu dan pintu masuknya adalah lembah. Ouyang Hua saat ini sedang berdiri di dasar labu. Tidak banyak pohon di sini, dan banyak tanaman aneh tumbuh di tanah. Menginjak tanah akan menimbulkan suara gemerisik dan menimbulkan perasaan yang sangat lembut. "Surgawi tertinggi, silakan lihat." Ouyang Hua berhenti bergerak dan menunjuk ke depan. Perasaan Wang Lin menyebar, dan dia segera menunjukkan ekspresi pemahaman. Pandangannya tertuju pada tebing di kedalaman lembah. Tebing ini benar-benar berwarna cian, dan jika dibandingkan dengan tebing lainnya, langsung terasa sangat berbeda. Namun, bukan ini yang menarik perhatian Wang Lin. Yang menarik perhatiannya adalah benda berwarna putih mirip kristal di tengah tebing. Kristal ini berbentuk berlian dan digantung di tebing. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya merenung. Sebelumnya, ketika dia menyebarkan akal sehatnya untuk menyapu area tersebut, dia tidak menemukan apapun.
Namun, sekarang dia yang sudah dekat dan bisa melihatnya, dia bisa mendapatkan beberapa wawasan. Ada fluktuasi energi spiritual surgawi yang berasal dari kristal putih, tetapi setelah melihat lebih dekat, Wang Lin punya ide aneh lainnya. Ini bukan energi spiritual surgawi. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius saat dia melangkah maju, menunjuk kristal itu, dan mencoba merasakannya dari kejauhan. Jiwa asalnya terbentang dari jarinya untuk merasakan energi dari kristal putih. Ekspresinya tiba-tiba berubah sebelum dia menarik jari kanannya dan mulai merenung. Ouyang Hua dengan lembut berkata, "Surgawi tertinggi, ini adalah hal yang menurut nenek moyang harus dimiliki oleh orang asing. Kalian menyebutnya energi spiritual surgawi yang mengkristal, tapi kami menyebutnya kristal roh iblis. Peran kristal roh iblis adalah untuk membantu anggota suku pulih dari cedera. Inilah kenapa aku bilang kalau aku memberimu ini, semua anggota suku akan mati satu persatu. Namun, kualitas kristal roh iblis ini rendah, jadi kemampuan penyembuhannya tidak bagus. Dibandingkan dengan pilmu, aku lebih suka menggunakannya." Wang Lin tidak mengatakan apapun saat dia mengangkat tangannya sekali lagi dan mengulurkan tangan. Suara gemuruh segera terdengar dari tebing. Awalnya lembut, tapi lama-kelamaan semakin keras. Raungan menggelegar datang dari tebing dan langsung diperhatikan oleh orang-orang di dalam lembah. Selain itu, suara gemuruh yang menggelegar sepertinya menyebabkan tebing di sekitarnya berguncang seolah-olah ada naga tanah yang bergerak di bawahnya. Mata Wang Lin berbinar dan tangan kanannya menariknya dengan kejam. Setelah beberapa suara retakan, kristal putih itu terlepas dari tebing dan mendarat di tangannya. Saat dia menyentuh kristal putih, Wang Lin segera merasakan aura dingin keluar darinya. Aura ini langsung masuk ke tubuhnya melalui lengan kanannya. Aura putih ini tidak melewati meridiannya tetapi bergerak di sepanjang tulangnya. Perlahan-lahan mengembun menjadi kristal seukuran butiran beras yang mengeluarkan aura putih saat perlahan berputar, membuatnya tampak seperti nebula. Aura putih ini tampak seperti energi spiritual surgawi, tetapi sebenarnya sangat berbeda. Energi spiritual surgawi lembut, sedangkan energi ini lembut tetapi mengandung aura iblis yang kuat. Setelah menyerap energi iblis ini, seluruh tubuh Wang Lin mengalami perubahan yang sangat nyata.